Jadi dari Purwokerto ini yang naik ada 15 orang teman-teman. Selain penumpang juga naikkan motor, nih motornya dimasukkan ke dalam bagasi, bannya dicopot dulu, juga menaikkan banyak barang ditaruh di atap. Luar biasa, banyak sekali ini penumpang dan barang. Oke teman-teman, hampir 6 jam perjalanan, akhirnya kita tiba juga di kantor atau pool ALS di Purwokerto. Ini untuk kedua kalinya, 2 kali atau 3 kali ya aku kesini ya. Cuman yang bener-bener parkir ini baru kedua kalinya. Jadi di Purwokerto ini naik penumpang 15 orang. Jadi total penumpang bus ini itu ada 39 orang, sementara yang pastinya nanti akan bertambah lagi. Nggak tahu di mana, karena bus ALS ini kan seperti biasa penumpangnya ada yang naik di jalan. Banyak sih, lebih tepatnya banyak yang naik di jalan. By the way, aku mau bikin pengakuan dulu. Kayaknya aku nggak bisa lama di bus ini, tapi aku akan usahakan minimal 24 jam. Jadi 1 hari 1 malam ya. Kenapa? Ya nanti teman-teman akan tahu alasannya di akhir video bersama bus ALS 204 ini. Padahal aku udah beli tiketnya ke Bukit Tinggi dengan tiket Rp720.000. Cuman ini dia penumpangnya, 15 orang dari sini. Bayangin, banyak sekali dari Purwokerto menuju ke Sumatera ya. Jadi kayak gini, ketika malam teman-teman, naikin barang lagi dong ke atas. Jadi ini barangnya banyak sekali. By the way, poolnya ALS Purwokerto kayak gini, ya teman-teman. Ya begini aja poolnya, bener-bener kayak begini aja. Tapi memang posisinya ini dekat sekali dengan terminal Bulu Pitu. Terminalnya itu kalau nggak salah ini sebelah kiri. Beberapa ratus meter saja itu terminal Bulu Pitu. Nih, jadi jalanannya kayak gini. Terakhir kali aku lewat sini kemarin waktu naik bus Budiman. Ini ada Trans Banyumas menuju ke Purbalingga kalau nggak salah ya. Nah, banyak bus-bus di sini ya karena ini mau ke terminal nih. DMI dari Wonosobo. Terminalnya di sebelah sana, ini bersebelahan dengan kantornya Handoyo nih. Jadi ya seperti inilah, sepanjang jalan ini ada banyak sekali kantor-kantor perwakilan bus. Barangnya udah mulai menumpuk ya teman-teman. Banyak barangnya. Dan hanya ada 1 bus aja. Dulu kalau nggak salah di sini juga ada yang start, cuma kayaknya udah nggak ada lagi. Efisiensi. Dulu kayaknya di sini ada yang bus yang start bener-bener dari Purwokerto, tapi nggak tahu ya. Sekarang kayaknya udah nggak ada lagi. Teman-teman yang tahu boleh tulis di kolom komentar di bawah. Ini proses menaikkan barang ke atas. Ini penumpangnya sudah hampir penuh ya teman-teman. Sudah 39 orang. Kayaknya nanti sudah tidak ada lagi menaikkan penumpang di Pulau Jawa. Mungkin ada naikin penumpang lagi di Sumatera ya. Sudah benar-benar full sampai belakang penumpang ya. Dan kita berhenti di sini mungkin bisa setengah jam kali ya. Ini aja udah mau 15 menit. Dan masih proses packing barang di atas. Nah, ini kayaknya mau dinaikkan lagi nih gitu. Ini penumpang yang belum naik. Luar biasa ya, ALS masih memiliki langganan setia yang sangat banyak. Setelah selesai barang di atas, sekarang giliran memasukkan motor. Nah, ini ada motor 1 mau dimasukkan ke bagasi. Aku juga nggak tahu itu caranya bagaimana ya.
dimasukkan ke bagasinya, apakah rodanya dilepas dulu yang depan atau gimana? Aku juga kurang paham ya, karena bagasinya ini kan dia belum space frame, jadi dia masukkan motornya dia ke depan gini, maju bukan ke samping ya. Oh iya, dilepas dulu rodanya tuh pakai kunci-kunci. Ya begitulah teman-teman. Full paketnya, luar biasa. Rezekinya bagus sekali bus ini. Nah, ini sedang dicopot rodanya. Ini nih motor apa ya teman-teman? Kawasaki ya ini. Warnanya hijau. Dicopot rodanya, spionnya juga dicopot. Karena kalau nggak dicopot spion dan juga rodanya itu nggak bisa masuk. Karena tingginya pasti, oh tuh udah dicopot ya rodanya. Tuh baru setelah itu diangkat masuk ke dalam. Habis itu diikat lagi motornya supaya tidak bergerak ketika bus manuver kanan kiri. Tepat 30 menit kita berada di kantor ALS Purwokerto, kita diberangkatkan kembali. Jadi tadi baru aja dapat telepon kalau ada penumpang dadakan yang naik dari terminal Aji Barang. Wis, nanti pertama kalinya nih aku akan masuk ke dalam terminal Aji Barang. Kayaknya aku harus sering-sering explore daerah sini deh. Karena jarang banget atau bisa dibilang belum pernah aku naik bus Jakarta Purwokerto, Jakarta Banyumas gitu-gitu. Kayaknya aku belum pernah ya. Harus sering-sering explore daerah sini nih biar hafal daerah-daerahnya. Karena aku lumayan buta daerah sini. Di depan kita sekarang adalah bus Dieng Indah. Ini merupakan bis yang legend juga ya. Dia sudah ada dari tahun 1980-an dengan rute dari Jakarta menuju ke Wonosobo. Ini adalah bus yang belum pernah aku coba juga, padahal tiketnya itu murah sekali. Cuma 160.000 doang dari Jakarta sampai ke Wonosobo. Next lah ya. Kalau ada waktu aku harus coba sih Dieng Indah itu. Seberapa rekomen kah bus itu dari Jakarta ke Wonosobo? Maaf ya Bu. Setelah menaikkan penumpang di Terminal Aji Barang, kita melanjutkan perjalanan kembali. Tadi aku tanya ke kondekturnya, kita berhenti makan di mana? Katanya bentar lagi. Sebentar lagi kita akan berhenti makan. Cuma aku lihat Google Maps, di mana ya restonya ALS ya? Terakhir kali aku naik bus ALS dari Jogja itu gimana ya? Di mana ya? Lupa juga aku ya. Soalnya udah lama, udah 3 tahun lalu gitu. Coba kita lihat ya nanti berhentinya di mana. Oke, alhamdulillah. Sekarang hampir jam 10 malam, kita tiba di rumah makan masakan Minangkabau asli, Kamang Mudia, Bukit Tinggi nama rumah makannya. Ini di daerah masih Kabupaten Banyumas. Ini untuk pertama kalinya kayaknya aku kesini ya. Dan di rumah makan ini biasanya nggak cuman bus ALS
tapi juga ada bus Sinar Dempo yang biasanya berhenti di sini. Jadi ini untuk melanjutkan perjalanan aku perlu insto dan masker sih. Masker mulut sama hidung untuk tetap bertahan minimal 24 jam bersama bus ini. Jadi ya udah kita makan dulu. By the way, Banyumas ternyata dingin ya. Ini lumayan dingin loh. Oke, let's go kita makan. Di rumah makannya seperti ini di bagian depan parkiran. Selain bus ALS juga ada beberapa truk. Ini persis di pinggir jalan ya. Ini truk-truk parkir di sebelah sini. Jadi di sini tuh 10 menit sebelum tempat ini itu rest areanya Sumber Alam. Mungkin 15 menit setelah rumah makan ini itu rumah makannya Damri. Waktu itu aku naik bus Damri berhentinya di tempat kayak gini juga, rest area yang parkirannya luas kayak gini. Ini ada bakso Solo 78 cuma udah tutup malam ya. Jadi ya udah yuk, mari kita makan dulu. Karena belum ada makan selain nyemil getuk goreng tadi. Ya, kita makan. Let's go. Apa ini Bu? Paling enak apa ini? Rendang. Rendangnya habis. Oh. Mas, gimana? Nama apa? Ayam aja Bu. Ayam aja. Heeh. Ayam goreng. Sayurnya apa ini? Sayurnya ini tinggal ini sama nangka. Nangka boleh, kuahnya aja. Kuahnya aja. Heeh. Sambal dikit aja. Ini dia makan malamku hari ini ya. Ayam goreng, sayur nangka, tempe, timun sama sambal. Minumnya belum tahu ini minumnya apa ini. Paling nanti aku pesan teh panas. Ada kerupuk ya. 2,000 years later. Alhamdulillah sudah selesai makan dan tadi aku makan nasi ayam teh manis. Itu harganya Rp42.000. Cukup pricey sekali sih sebenarnya, cuman memang rasanya enak banget. Dewi Sri berwarna merah marun. Jadi harganya Rp42.000, cukup mahal ya. Cuman memang rasanya enak teman-teman. Yaitu tahun 2026 ternyata masih valid ya. Makan di rumah makan yang banyak truk berhenti itu enak rasanya. Masih valid di tahun 2026. Cuman tumben ini agak mahal. Biasanya kalau rumah makan yang ada truk berhenti itu selain enak juga murah. Cuma di sini agak mahal. Mungkin kalau bus itu kan penumpangnya itu mensubsidi driver sama krunya. Jadi driver sama kru itu biasanya berhenti di rumah makan seperti ini kan gratis teman-teman. Nah, yang bayarin itu biasanya penumpangnya. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi penumpang ngebayarin makan dari driver sama kru gitu. Oke, jadi kita berhenti di sini kurang lebih 30 menit. Habis itu kita lanjut jalan lagi. Pemberhentian selanjutnya mungkin nanti di rest area deket-deket Jakarta. Mungkin di Subang 101 biasanya ya, atau masih di kilometer 200-an. Ini sih aku berdoa semoga kita naik kapal pagi ya. Jadi pagi udah di kapal, semoga. Jam segini di Bumi Ayu itu banyak bus Sinar Jaya yang lewat ya. Nih Sinar Jaya lagi. Bagus-bagus Sinar Jaya. Tadi juga ada Rosalia Indah. Sumber Alam bentar lagi harusnya dia keluar dari rest area atau rumah makannya. Deket banget dari sini. Dan ini pas jalanannya lagi terang. Jadi bagus. Cuman emang agak nanjak, terus di depan belokan patah. Gitu teman-teman. Oke. Penumpangnya udah pada naik lagi ke bis. Jadi mari kita kembali lagi
melanjutkan perjalanan. Ini kap mesinnya dibuka full. Dari tadi kan dibukanya cuman dikit ya. Sekarang dibukanya besar nih. Ini dia mesinnya. Sudah dipanggil untuk kembali naik ke bus dan siap melanjutkan perjalanan kembali. Alhamdulillah sudah kenyang, ini tinggal tidurnya aja. Kalau bisa, belum dapat masker soalnya nih aku nih. Terus mata juga udah perih banget. Selamat pagi. Jadi kita tiba di rest area kilometer 14 di Kunciran, Tangerang. Seperti biasa bus Sumatera pada umumnya ya, kita tuh wajib berhenti untuk sholat subuh. Ini nggak tahu ya bus yang aku naiki sekalian isi bahan bakar atau enggak nih. Mumpung SPBU solarnya lagi ready. Tapi tadi udah isi sih di kilometer 228 kalau nggak salah ya. Jadi ini mau ke masjid dulu. Masjidnya tuh ada di belakang sana, di pas belokan pintu masuk tuh masjidnya kelihatan ya. Jadi kita ke masjid dulu. Sudah selesai, kita kembali ke bis lagi. Jadi ini bisnya tuh parkirnya nih harusnya bukan tempat parkir sih. Tempat parkirnya tuh di sebelah kiri nih ya, yang dibatasi sama batu-batu barrier ini. Jadi tempat bus ini tidak boleh parkir sebenarnya, jadi nggak boleh ditinggal busnya. Kalau ada yang keluar atau macet gitu harus dipindahkan. Makanya driver dan juga krunya tetap harus di bus gitu teman-teman. Oke, kita lanjut jalan lagi. Ternyata ini kita nggak langsung lurus ke arah Pelabuhan Merak, ini kita exit ke kalau lurus ini ke Alam Sutra, kalau belok kiri kita ke arah Buaran Indah, Tanah Tinggi. Sepertinya ini mau ke kantor ALS Tanah Tinggi deh, soalnya dia exit sini ya. Mungkin ada penumpang lagi yang naik dari situ atau ada paket yang naik dari kantor ALS Tanah Tinggi, aku juga nggak tahu ya. Tuh kan kita belok kiri sini, berarti bener nih ke arah Tanah Tinggi. Sebelum masuk ke kantor ALS Tanah Tinggi, ini kita isi BBM dulu ternyata ya. Kenapa nggak isinya di itu ya, di mana tadi namanya, rest area tadi ya? Kenapa harus keluar sini? Tapi di depan ada bus ALS lagi teman-teman. Nggak tahu itu dengan nomor berapa tuh. Bagus ya busnya ya. Itu menggunakan body jet bus 3. Jadi di sini barengan isi bahan bakarnya mungkin udah janjian atau memang SPBU ini kerjasama dengan ALS.
Oke, setelah menunggu kurang lebih 5 menitan, sekarang giliran bus yang aku naiki melakukan pengisian bahan bakar. Itu ALS dengan nomor 177 kalau nggak salah itu ya. Aku nggak kelihatan soalnya. Sudah selesai isi solar, kita berangkat lagi. Di sini tuh ada bus yang mangkal ya teman-teman, Tunggal Jaya dengan nickname Bentas. Nah, kantornya ALS itu nggak jauh dari sini ya. Itu mungkin sekitar berapa ratus meter doang dari sini. Jadi nanti harusnya sih kita masuk ya ke kantor ALS Tanah Tinggi. Udah lama juga aku nggak ke situ. Ternyata ini kita belok kiri teman-teman. Aku kira bakal lurus terus puter balik terus masuk ke kantor ALS Tanah Tinggi atau Daan Mogot. Ternyata enggak. Ini kita belok kiri. Ini kalau lurus terus ketemu rel kereta, belok kiri itu ke stasiun ke terminal Polres Pelawat. Kalau lurus terus ke arah Tang City Cikokol. Nah, nggak tahu nih mau kemana ini arahnya ini. Ini dia Mall Tang City teman-teman. Siapa yang sering main ke sini? Aku udah nggak tahu, lupa terakhir kali ke sini kapan. Mungkin udah 5 tahun lebih kali ya nggak ke sini nih. Jadi mall yang sangat ikonik di Tangerang, di kota Tangerang. Dan ini kita nggak ada berhenti-berhenti loh. Jadi dari SPBU tadi ya memang jalan aja. Aku kira akan ada pemberhentian entah di Tanah Tinggi dan Mogot, di kantor ALS, atau masuk Poris, terminal, atau Cikokol, atau mungkin di depan nanti di Kebonanas kali ya. Ada yang naik atau ada yang turun. Oke teman-teman, jam 8 pagi kita tiba di rumah makan atau poolnya ALS di Pelabuhan Merak. Jadi ini pemberhentian kita untuk istirahat makan yang kedua kalinya ya, setelah kemarin semalam itu di daerah Banyumas. Nah, di sini kita sendirian, tidak ada bus ALS lainnya, hanya sendirian saja. Dan sarapan, aku memilih untuk tidak sarapan di sini karena di seberang ada nasi uduk. Tuh, nasi uduk. Ini bakso biasanya kalau siang buka, cuma kalau masih pagi seperti ini belum buka. Enak sekali nih baksonya. Jadi kita ke sana. Nasi uduk. Terus kalau mau ke minimarket juga bisa. Let's go, sarapan dulu. Oke, jadi kita berhenti di rumah makan ALS ini sudah 25 menit dan belum ada tanda-tanda kita akan diberangkatkan karena sekarang mesinnya ini dimatikan teman-teman. Tadi memang drivernya atau kondekturnya bilang berhenti di sini lama. Ya nggak tahu ya lamanya versi ALS 204 nih berapa lama. Tapi terakhir kali aku naik bus ALS Jogja itu kalau nggak salah nomor 253. Berhenti di sini juga lama teman-teman. Mungkin kalau ALS Jogja kayak gitu kali ya. Kalau berhenti di Merak itu memang lama. Padahal kondisinya bus ini penumpangnya sudah penuh. Setelah Merak nanti kita nyebrang ke Lampung, mungkin udah nggak berhenti lagi. Mungkin makanya berhenti di Meraknya ini lama. Karena biasanya kan aku naik bus ALS dari Malang itu berhenti lamanya kan di Lampung ya. Nah mungkin kalau ALS Jogja berhenti lamanya di Merak sekalian. Jadi nanti di Lampung sudah tidak ada berhenti lagi. Mungkin. Ini ya, jadi mesinnya dimatikan. Kayaknya habis dicuci deh ini. Tuh, netes air-air. Ya seperti inilah kondisinya. Setelah 20 jam perjalanan ya dari Jogja ke sini. Bayangin teman-teman.
Dari Jogja sampai Merak 20 jam perjalanan. Biasanya kalau naik bus dengan trayek Jogja Merak berapa jam sih? Mungkin 12 jam, paling lama 14 jam ya. Ini kita sudah 20 jam. Ya begitulah seninya naik bus ALS ya. Bagaimana rasanya naik bus ini? Yang aku rasakan sih bus ini masih oke lah ya, di bagian interiornya masih cukup nyaman, kaki-kakinya juga sehat, tidak ada bunyi-bunyi macam-macam, kaki-kakinya masih sangat oke lah untuk perjalanan jauh. Karena durasi video ini sudah terlalu panjang, kita akan lanjutkan perjalanan bersama bus ALS 204 di video part selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.